kita raih. Kenapa? Karena langkah kehidupan kita berbeda dengan langkahnya Tuhan. Amin ya. Mari sama-sama kita bergandengan tangan bersama dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan kerabat kita, dengan seluruh gereja kita. Kenapa? Mari sama-sama kita boleh melangkah tidak sama dengan dunia ini. Amin ya. Kalau dunia bilang ayolah kita mencuri, jangan kita mencuri. Kalau dia mengatakan ayo kita memberontak, kita jangan memberontak. Kalau dia mengatakan kita bermusuhan, kita jangan bermusuhan. Artinya apa? Dunia mencoba menawarkan sebuah ketamakan, sebuah keegoisan diri, sebuah keakuhan diri, sehingga aku dan aku. Mereka di dalam Yesus kita semua adalah sama. Amin ya. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengampuni. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya.
Johannes Verkio, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah rencana Tuhan yang indah, amin. Kita masuk tahun baru di awal tahun 2022 ini dengan keadaan yang sehat, dalam keadaan yang cukup, dalam keadaan kita boleh berkumpul dengan keluarga besar kita. Artinya apa? Sungguh indahnya penyertaan Tuhan, amin ya. Kalau gitu apalagi yang kurang, amin. Selain apa? Ucapan syukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat tahun yang baru ini. Kenapa? Karena aku masih ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita buka kitab kita dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama ayat yang kedua. Pada hari firman Tuhan sebutkan judul yaitu memasuki tahun baru dengan paradigma yang baru. Amin. Memasuki tahun baru dengan pola pikir yang baru. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini ada banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa dirinya sudah berubah. Kenapa? Karena tidak lagi melakukan dosa-dosa yang lama. Contoh, dulu dia mencuri, sekarang apa? Tidak mencuri lagi. Dulu dia berbohong, sekarang tidak berbohong lagi. Dulu dia tidak mau beribadah, sekarang dia rajin ke gereja. Seperti tanda-tanda yang baik, amin ya. Bahwa dia tidak lagi berbuat dosa dan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mungkin melihat kita tahun-tahun yang lalu, tahun 2019, 2020, 2021, bagaimana semua keadaan kita lewati. Hari kita boleh melihat bahwa semuanya penyertaan Tuhan, amin ya. Tetapi ternyata yang Tuhan inginkan bukan hanya perubahan perilaku kita, tapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita juga boleh berubah, mempunyai paradigma yang baru. Kenapa? Karena ada banyak orang sikapnya berubah, perilakunya berubah, tata keramanya menjadi lebih
sopan, moralnya berubah, tetapi pola pikirnya nggak berubah. Amin ya. Contoh misalnya begini, dulu nggak pernah melayani Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia mencintai Tuhan dan dia melayani Tuhan. Amin. Dan ketika dia melayani Tuhan, ada saja yang menegur dia, ada yang nasihati, mungkin ada yang marahi dia, ada yang kasih masukan, tetapi karena hatinya dan pikirannya tidak siap terima kritikan, dia marah, dia emosi, dia bilang, kok begitu keadaannya, aku keluar dari gereja ini. Seringkali teman-teman Yesus Tuhan, kita tinggalkan Tuhan bukan karena kita berdosa, bukan. Kita tinggalkan Tuhan oleh karena apa? Pikiran kita yang berbeda dengan Tuhan. Alkitab mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Saul. Jemaat yang dikasih Tuhan, Saul ini Tuhan yang pilih sendiri. Amin ya. Tuhan pilih Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Ketika Saul menjadi raja, akhirnya apa? Saul yang memimpin bangsa Israel bukan dengan caranya Tuhan. Dia menjadi seorang raja dengan cara dirinya sendiri. Amin ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang pilih Saul itu Tuhan loh, bukan maunya Saul. Dan Saul tidak pernah melawan diri. Amin. Tetapi Saul oleh karena waktu dia menjadi seorang raja, tidak ikut caranya Tuhan, akhirnya Tuhan ganti Saul menjadi Daud. Kenapa? Simple. Karena pola pikirnya tidak sama dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini, pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama bahwa selain bertobat, selain perubahan kita yang berubah, melainkan Tuhan juga mau bawa pola pikir kita, paradigma kita juga harus berubah. Amin ya. Ada 3 hal yang Rasul Paulus ajar pada kita yang harus kita ubahkan. Bahwa yang pertama itu, janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Amin. Saya baca begini firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 2 bagian A-nya saja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, selama ada di dunia, kita hanya mempunyai 2 pilihan saja. Yang pertama, kita mau hidup seperti dunia ini, atau yang kedua, kita hidup sesuai maunya Tuhan. Amin ya. Kadang-kadang bagaimana? Kadang-kadang egonya kita memilih Tuhan. Aku mau cara dunia lah, tapi nanti ke gereja, gitu kan? Kenapa tidak boleh cara dunia? Karena di dunia ini yang ada hanya egois. Di dunia ini yang ada hanyalah ketamakan. Amin ya. Di dunia ini yang ada hanyalah apa? Adalah kepentingan diri sendiri. Bahasa dunia itu tahu apa? Aku dan aku. Semuanya aku. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kota baru dibangun sebuah toko yang baru. Amin ya. Dan toko ini toko yang unik. Nama tokonya adalah toko istri idaman. Syaratnya masuk toko ini ada 5. Yang pertama, seorang laki-laki yang belum pernah menikah. Amin ya. Karena cari istri kan gitu kan. Dan yang kedua, syaratnya bahwa dikatakan kalau masuk ke toko ini, dia harus sekali seumur hidup, tidak boleh ulang-ulang masuk. Dan yang ketiga dikatakan bahwa di toko ini, kalau kita sudah memilih satu wanita, tidak boleh naik lantai selanjutnya, karena toko ini ada 6 lantai. Syarat yang keempat, dan kalau kita sudah naik lantai 1, lantai yang paling tinggi, tidak boleh turun ke bawah. Dan yang kelima, kalau sudah keluar, tidak boleh masuk lagi. Jadi akhirnya ada seorang laki-laki yang ganteng, dia gagah perkasa, amin ya, yang hebat dalam Tuhan, masuk ke toko ini. Dia lihat toko-toko ini. Di lantai yang pertama, di situ ada berbagai jenis wanita, amin ya. Dari kulit yang putih sampai kulit yang coklat, dari rambut yang lurus sampai apa? Rambut yang keriting, dari mata yang sipit sampai mata yang bolang, amin ya. Semua ada, dari yang tinggi sampai yang pendek. Dan di lantai 1 ini biayanya masih murah, ada begitu. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan wanita lantai 1. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, rajin bekerja. Yang ketiga, pintar masak. Amin ya. Cowok ini masuk, dilihat semua lantai 1 ini, tidak ada yang menarik hatinya. Akhirnya dia naik lantai 2. Di lantai kedua, harganya lebih tinggi. Kenapa? Ada 4 kriterianya. Yang pertama, wanita di sana, dia takut akan Tuhan. Yang kedua, dia rajin bekerja. Yang ketiga, dia pintar memasak. Yang keempat, pintar jaga anak. Nah gitu kan? Dia lihat semuanya tidak ada dalam hatinya. Dia naik lantai 3. Makin mahal lagi. Kenapa? Karena ada 5 kriterianya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, rajin bekerja. Yang ketiga, pintar masak. Yang keempat, pintar jaga anak. Yang kelima, pintar ngatur duit. Amin ya. Dan makin mahal lagi, naik lagi lantai 5. Ini makin keren, makin mahal. Kenapa?
Karena ada 6 kriterianya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, rajin bekerja. Yang ketiga, pintar dia masak. Yang keempat, pintar jaga anak. Yang kelima, pintar ngatur uang. Dan yang keenam, cantik-cantik. Di lantai 5, di lantai 4 ini semuanya cantik-cantik. Tapi belum ada satupun wanita yang nempel di hati pria ini. Dia naik lagi ke lantai yang kelima. Di lantai yang kelima makin mahal lagi. Kenapa? Karena ada 7 kriteria wanita di situ. Yang pertama dikatakan bahwa di situ wanitanya takut akan Tuhan. Yang kedua, rajin bekerja. Yang ketiga, pintar masak. Yang keempat, pintar jaga anak. Yang kelima, pintar ngatur uang. Dan yang keenam, cantik-cantik. Dan yang ketujuh, kaya-kaya. Di lantai yang kelima ini semua kaya-kaya, keren-keren. Tetapi herannya bagi cowok ini, satu pun tidak dinempel di hatinya. Akhirnya apa? Dia naik lagi ke lantai 6. Waktu sampai ke lantai 6 dia kaget. Ini ruangannya kosong. Tidak ada wanita apapun. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang putih, tidak ada yang keriting. Semuanya kosong. Hanya ada satu papan di sana. Dibilang begini, Anda terlalu egois pilih pasangan. Silakan pulang ke rumah Anda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terlalu banyak mikir. Amin ya. Kenapa? Itulah ciri-ciri manusia di dunia ini. Egoisnya aja yang tinggi. Maunya aku, dan aku. Contoh bisa begini, Tuhan, kasihlah pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan sebagai sapam. Contohnya, saya bukan mengejar sapam, amin ya. Tutup lagi, Tuhan, kok sapam sih? Kan aku maunya manajer. Aku maunya bos besar Tuhan. Seringkali kita manusia di hadapan Tuhan nuntut hal-hal yang besar. Padahal apa? Yang kecil saja pun gak beres. Amin ya. Teman-teman yang dikasih, jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita mulai belajar. Kalau kita mau masuk tahun 2022 ini dengan paradigma yang baru daripada Tuhan, kita mulai belajar yang pertama bahwa kita tidak bisa serupa dengan dunia ini. Mari sama-sama kita lihat lagi 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka apa? Kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keakuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang mengerjakan kehendak Allah tetap hidup kapan? Selama-lamanya. Sehingga hal yang pertama, kalau kita dulu melihat bagaimana tahun baru ini, sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan, yang pertama, janganlah kita menjadi sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini yang ada hanyalah keegoisan, yang ada hanyalah ketamakan, cinta pada diri sendiri. Dan Alkitab katakan semuanya itu menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Alkitab mengisahkan seorang tokoh yang bernama Daniel. Daniel ini orang yang pintar, Bapak Ibu. Dia orang yang hebat. Dia seorang cendekiawan, orang yang terpilih. Tetapi Daniel, itu hebatnya Daniel, diperhadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia mau hidup sesuai aturannya raja, atau dia mau hidup sesuai aturannya Tuhan. Amin ya. Tetapi Daniel sebagai seorang anak Tuhan yang baik, dia menetapkan hatinya, memilih di hidupnya, kalau dia mau hidup sesuai dengan apa? Caranya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, waktu kita hidup dengan caranya Tuhan, berarti sama dengan kita memilih untuk berseteru dengan dunia ini. Artinya apa? Cara-cara dunia nggak pakai lagi. Pola pikirnya dunia, tingkah lakunya dunia, cara kerja dunia kita berubah. Kenapa? Karena sekarang kita mempunyai iman paradigma yang baru, yaitu apa? Tidak sama dengan dunia ini. Ada banyak berkat, ada banyak pertolongan Tuhan yang seringkali tidak dapat kita raih. Kenapa? Karena langkah kehidupan kita berbeda dengan langkahnya Tuhan. Amin ya. Mari sama-sama kita bergandengan tangan bersama dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan kerabat kita, dan seluruh gereja kita. Kenapa? Mari sama-sama kita boleh melangkah tidak sama dengan dunia ini. Amin ya. Kalau dunia bilang ayolah kita mencuri, jangan kita mencuri. Kalau dia mengatakan ayo kita memberontak, kita jangan memberontak. Kalau dia mengatakan mari kita bermusuhan, kita jangan bermusuhan. Artinya apa? Dunia mencoba menawarkan sebuah ketamakan, sebuah keegoisan diri, sebuah keangkuhan diri, sehingga aku dan aku. Melainkan di dalam Yesus kita semua adalah sama. Amin ya. Saling menguatkan,
saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengampuni. Yang kedua selanjutnya, apakah hal yang kita kerjakan sehingga kita mempunyai paradigma yang baru? Yang kedua, kita harus mau untuk mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Alkitab bilang begini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Selanjutnya kasih Tuhan, kalau yang pertama kita sudah memutuskan bahwa kita tidak sama dengan dunia ini, kita berbeda dengan dunia ini, tetapi selanjutnya kita juga harus diubahkan. Apa yang diubahkan? Perbuatan kita, tingkah laku kita, dan yang terakhir pola pikir kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa pola pikir? Kenapa paradigma harus diubahkan? Karena pikiran kita ini adalah sebuah medan pertempuran. Amin ya. Antara egoisnya kita, antara emosinya kita dengan perasaan kita. Amin ya. Pikiran ini medan pertempuran bagi apa? Bagi kebenaran Allah dan kebenaran diri sendiri. Pikiran ini pertempuran antara apa? Pengetahuan kita dan rencana-rencana Tuhan. Ada banyak orang begini, Tuhan, aku berdoa Tuhan, berkatilah keluargaku, berkatilah usahaku Tuhan, karirku Tuhan. Tetapi kehidupannya tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita rindu supaya langkah kehidupan kita, cara perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang pertama kita ubah dulu mindset kita. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh ini banyak anggotanya. Ada tangan, ada kaki kan gitu, ada mata, ada hidung, ada jari-jari. Dan semuanya ini diatur di mana? Di otak kita. Berarti kalau tangan kita mau bertobat, otaknya bertobat dulu. Paham ya? Kalau kaki langkah hidupnya mau berubah, otaknya berubah dulu. Berarti kalau mata kita mau bertobat, otaknya berubah dulu. Selama pikiran kita tidak berubah, tangan nggak berubah. Selama pikiran kita nggak berubah, mata nggak berubah. Selama pikiran kita nggak berubah, hati kita nggak berubah. Sehingga yang Tuhan inginkan, mari sama-sama kita di tahun baru ini, kita ubah paradigma kita. Kita ubah cara berpikir kita. Kita ubah cara kita menelaah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama Amsal yang ke-23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati apa? Kita bilang begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Contoh misalnya begini, kita bilang begini bahwa istri kita jahat. Menurut Alkitab, bukan istri kita yang jahat, kita yang jahat. Amin ya. Kita bilang pemimpin kita jahat. Menurut Alkitab, bukan dia yang jahat, tapi kita yang jahat. Karena Alkitab kata begini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah siapa? Iya. Kalau kita di gereja, kita lihat gembala kita jelek, jangan-jangan gembala kita yang jelek, kita yang apa? Kita yang jelek. Di rumah kita lihat orang tua kita jahat, jangan-jangan orang tua kita yang jahat, kita yang jahat. Alkitab katakan seperti bagaimana engkau menilai orang lain dalam pikiran kita, seperti itulah kita. Sehingga yang kedua yang Tuhan inginkan, mari sama-sama belajar untuk mengubah cara berpikir kita. Amin ya. Kalau mungkin hari ini kau punya musuh, ada orang yang menyakiti hatimu dan engkau benci dengan dia, jangan-jangan bukan dia yang salah loh. Jangan-jangan siapa yang salah? Kita yang salah. Berarti apa yang harus kita ubah? Yang harus diperbaiki siapa? Paradigma kita, pola pikir kita, kecerdasan kita. Lihat bersama-sama Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Belum berhenti, ayat 9, baca bersama-sama ayat 9. 2, 3 ayat. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Kalau kita rindu melihat penyertaan Tuhan, pimpinan tangan Tuhan, kita baca Alkitab, kita saat teduh, kita beribadah, kita ke gereja, kita berdoa menyembah Tuhan, tetapi pikiran gak diubahkan, hasilnya tetap sama jemaat kasih Tuhan. Tapi kalau kita rindu melihat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini,
Ada pertolongan Tuhan di keluarga kita. Ada perubahan di pekerjaan dan bisnis kita. Izinkanlah Tuhan memperbaiki pikiran kita. Amin. Dikatakan 9, dan apa yang telah kamu pelajari dari firman Tuhan, apa yang telah kamu terima dari firman Tuhan, yang telah kamu dengar dari firman Tuhan, dan telah kamu lihat dari firman Tuhan, kerjakanlah semuanya itu. Amin ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sepanjang tahun 2022 ini. Kenapa? Karena pimpinan kita, tuntunan kita adalah hanya Tuhan saja. Kalau dengan kepintaran kita terbatas jemaatnya Tuhan, dengan kemampuan kita, dengan skill yang kita miliki terbatas. Tetapi paradigma yang baru berarti pola pikir kita diubahkan, cara hidup kita diubahkan. Maka saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sepanjang tahun sungguh luar biasa, karena ada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga selanjutnya, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah paradigma yang baru? Yang ketiga, beranilah untuk tampil beda. Amin ya. Firman Tuhan bilang begini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau tadi yang pertama, hidup kita tidak sama dengan dunia ini lagi. Dan yang kedua, kita mulai perubahan. Dan yang ketiga, beranilah izinkanlah hidup kita untuk tampil beda bagi banyak orang. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah menasihati Timotius bilang begini, Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi apa? Jadilah teladan. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen bekerja di sebuah kantor contohnya gitu. Kalau tindakan kita sama dengan orang lain, apa bedanya? Kalau cara kita bekerja, cara kita bicara sama dengan cara dunia, apa beda kita Kristen? Hanya KTP yang beda. Amin ya. Kalau cara kita hidup sehari-hari sama dengan cara dunia, apa bedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya? Alkitab katakan kalau kita hidup diubahkan, ada penyertaan Tuhan. Dikatakan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, sehingga apa? Orang-orang lain yang melihat diberkati. Oh, ini rupanya Kristen. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, dalam sebuah ilustrasi cerita di sebuah pajak tradisional, ada seorang ibu yang sedang jualan sayur. Amin ya. Namanya pajak kan gitu kan. Ada ibu banyak-banyak. Dan ibu yang menjual sayur ini sedang berdebat dengan pelanggannya. Kenapa? Karena biasalah ibu-ibu selalu apa? Nawar. Amin. Cari yang paling murah. Dari 30.000 kemana? Ke 5.000. Gitu kan. Kalau bisa gitu, habis pangkas, diskon 70% habis. Gak ada untung sama sekali. Amin ya. Berdebat dan selesai berdebat ini. Dan akhirnya ibu penjual tadi dengan mukanya lusuh dan lemas dibereskan oleh mobil dengan tadi. Enggak lama kemudian datang seorang ibu ke toko dia. Dia bilang, Bu, ada sayur apa aja? Oh, ada ini. Oh, aku pilih Bu ya. Ya silakan Bu. Sambil jutek mukanya, gitu kan? Sambil bete dia. Gak ada yang laku. Maksudnya gak ada untung, gitu kan? Dipilih. Oke Bu, ini Bu saya udah pilih. Berapa semua harganya Bu? Kata pembeli ini. Harganya semua 5.000. Tapi Bu jangan tawar-tawar ya. Kalau motor sedikit aja Bu. Aku kerja cari makan Bu. Dia ngomel-ngomel depan guys Tuhan. Dengan senyum pembeli tadi dibuka tasnya. Dikeluarkannya uang 50.000. Dikasihnya ini Bu ya 5.000. 50.000 uangnya. Oke, akhirnya penjual tadi mau kembalikan. Ini Bu kembaliannya. Pembilang begini, Bu, tidak usah kembalikan. Ibu simpan saja uangnya. Tuhan berkati ibu ya, dengannya laris ya. Waktu pergi ibu jadi penjualnya sumringah mukanya. Dia senang sekali, diambil 10.000 tuh, laris. Kenapa? Dan dia bilang begini, memang beda orang Kristen, kaya-kaya mereka. Amin ya. Padahal bukan kaya. Padahal apa? Uangnya pas-pasan juga, ya sama kita. Tetapi beda apa? Berbeda dari dunia. Amin ya. Kita mampu memberi lebih. Ada itikat yang baik yang lebih lagi. Sehingga apa? Dia bilang, indah rencanamu Tuhan di dalam siapa? Hidupku. Mungkin kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan memimpin kehidupan kita. Tapi yakin dan percayalah, waktu kita berani tampil beda, maka berkat Tuhan juga berbeda. Kita berani tampil lebih luar biasa lagi, maka berkat Tuhan juga luar biasa. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita baca Matius pasal yang kelima.
ayat 13-14 dan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16, sama-sama 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat siapa? Perbuatanmu yang baik. Dan ngapain? Memuliakan Bapa di surga. Waktu kita berbeda, cara bicara kita berbeda dengan dunia, cara kerja kita berbeda dengan orang lain, tingkah kita berbeda dengan orang lain. Yang senang Tuhan loh. Amin ya. Yang senang bukan kita, bukan bos kita yang senang, bukan. Tapi senang siapa? Tuhan kita yang senang. Ketika cara berbicara kita baik, perbuatan kita baik, paradigma kita diubahkan, pola pikir kita baik, berarti kita sedang memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya, waktu perbuatan kita berbeda dengan dunia ini, maka berkat kita juga berbeda dengan Tuhan. Amin. Biarlah pada hari ini, pagi hari ini, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Mari dengan hormat saya undang seluruh muslim maju depan. Kita puji nama Tuhan Allah kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya.